يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. اللهم ردنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين جميع الشهداء والصالحين خصوصا أبو حميد محمد أمير الحبيب محمد عبد الكريم السمان المدني مولانا الشيخ محمد رسول الله الفجر البيت رسوله وبره جميع سلالته سمعه الحاصل وجميع مربيه ومرشده Allah kirim pada syahum rahmatul mubarak. Saya karena syukur Allah kirim pada syahum rahmatul mubarak. Bisirin Nabi walin Nabi bisiri surati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wanshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma atina afdala ma tu'ti bihi ibadakas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Adapun kemuliaan dan kelebihan atau keistimewaan daripada berzikir, yang pertama adalah imtisalu amrillah, melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau kita berzikir itu diniatkan bahwa kita berzikir itu melaksanakan perintah Allah. Allah menyuruh kita berzikir, lalu kita berzikir. Yang kedua, kemuliaan, kelebihan, keistimewaan orang yang berzikir menyebut la ilaha illallah atau Allah Allah, yaitu ridallah. Allah Ta'ala senang, Allah Ta'ala ridha kepada orang yang selalu menyebut-nyebut Allah Ta'ala tersebut. Dari dunia sampai ke akhirat Allah Ta'ala senang. Yang ketiga, ta'zimullahi wa ijlaluhu. Berzikir kepada Allah ialah orang yang membesarkan dan mengagung-agungkan Tuhan. Yang keempat, qurbul malaikati minka wa kaunuhu ma'aka. Artinya mendekat malaikat dan malaikat itu gembira terhadap orang yang berzikir. Dan Allah selalu bersama-samamu. Jadi kalau kita berzikir, malaikat tuh berupa lawan kita. Cuman kita aja kan melihat. Amun kita melihat heboham dunia nih. Nah, jadi ada hikmahnya juga ditutupi kada melihat. Jadi orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala itu adalah para malaikat senang dan gembira mendekat kepada kita, kepada orang yang berzikir tersebut. Dan kondisi ataupun keadaan orang yang berzikir itu bersama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita misalnya ketika kita berzikir, di dalam ingatan hati kita, batin kita itu
ada terlintas bahwa aku bisa berzikir nih, nah Allah Ta'ala yang menjikirakan. Jadi kada nang semata-mata kemauan kita tuh kada. Jadi zikir tuh berisi ngarannya. Nah, kayak tadi kita habis maghrib baca tasbih, subhanallah, subhanallah, ya. Paling kada hati kita ada merespon, aku bisa bertasbih itu Allah Ta'ala nulungi. Jadi itu maksudnya apa? Supaya menghilangkan sifat ananiyah. Apa itu sifat ananiyah? Keaku-akuan. Aku na hodar, aku na berzikir, aku na bertasbih. Lupa menyandarakan bahwa kita bisa berzikir bertasbih adalah pertolongan Allah. Itu yang dimaksud. Jadi jangan sampai melihat kemampuan diri melupakan anugerah Allah Ta'ala. Itu jangan. Kemudian yang nomor 5, Isra'ul hafazati li kutubil hasanati li zakiri. Keistimewaan kelebihan orang yang berzikir, para malaikat itu segera mencatat, menulis kebaikan pahala bagi orang yang berzikir. Wah, semangat malaikatnya. Bahkan di dalam kitab Hidayatus Salikin, apabila tempat ini dijadikan wadah berzikir, maka semua yang terkait di tempat itu, baik papannya kah, kasaunya kah, lantainya kah, atapnya kah, tiangnya kah, itu dia membanggakan diri terhadap bangunan yang lain. Cuman kita ini kan kada melihat. Makanya rumah kita tuh, kita ini kadang-kadang asal berselawatan karena arisan kenaam dulu aja. Kenaam dulu. Belum siap. Itulah lakian bibinian toh. Kena aja nunggu, kena aja nunggu. Mujiku jaka aku karena tiap minggu kada apa-apa mah. Kenapa? Wadah rumah kita nah bangga dia, senang ditempati, lalu diisi dengan zikir. Seberabut malam besok, malam Jumat nih kena nek. Minta ampun, minta maaf, ulun kada kawadi belum kada. Malam Jumat tadi baca menakib di seberang sana. Jadi malaikat cepat dia mencatat orang yang berzikir nih. Yang keenam, bu'dus syaitani minka. Syaitan menjauh dari engkau. Jadi apabila kita berzikir, iblis menjauh dia. Azan saja, kalau azan itu, wah, di dalam kitab fikih ada Kifayatul Akhyar. Lari iblis itu, setan itu lari mendengar orang azan, bahkan terkantut-kantut katanya. Tapi imbah orang azan datang lagi nya biasa. Jadi setan menjauh kepada orang yang lagi berzikir. Yang ketujuh, mahabbatul abdi li sayyidihi. Berzikir tanda kecintaan hamba terhadap Tuhan. Jadi bila orang itu ketujuh berzikir, menyebut-nyebut asma Allah, itu pertanda bahwa orang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, kelebihan atau keistimewaan orang yang berzikir ialah bara'atun minan nifaqi. Berzikir dapat melepaskan diri dari sifat munafik. Nah ini, apalagi misalkan ada dalam kitab Irsyadul Ibad atau di dalam Senjata Mukmin ditulis oleh Tuan Guru Husain Qadri. Disebutkan di sana ada zikir sebanyak 77 laksa. 7 laksa. Itu bahasa orang dahulu. Di dalam kitab Kifayatul Mubtadi'in juga disebutkan, berzikir hendaklah kita 7 laksa. Berapa 7 laksa itu? 70.000.
Maaf Pak, manfaatnya menebus diri kita daripada api neraka. Jadi almarhum Mama Ulun tuh rumah kan tembok dindingnya papan. Asal 1000 ambil sidin kapur, nah, seret. Susun kapur, nah, tulis. Jadi bila 1000 tulis sidin. Ulun kira hitungan apa di papan, rupanya hitungan zikir. Si ada penulis dari kapur tuh, mesin menginang. Nah, kapur. Ya. Jadi paling kadang kita sudah ada basic sango nih. Apa sango kita? Ya selama hidup umur kita 40-50, nang 70 ini ada dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dihitung sampai 70.000. Ah. Ya kan kada salah kita membawa tabungan ke akhirat. Membebaskan diri kita daripada api neraka. Yang ke-9, kelebihan atau keistimewaan berzikir, hirzun minan nari, dapat memelihara atau menghindarkan daripada api neraka. Nah, berzikir. Yang ke-10, isyraqul qalbi wa insyirahuhu binuri zikrillah. Artinya berzikir itu terang hati orang yang berzikir dan terbuka hati orang yang berzikir dengan cahaya nur zikir tersebut. Jadi orang ahli zikir itu hatinya mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Ya paling tidak bekas daripada pengaruh zikir itu ada di dalam batang tubuh kita. Nah. Pada malam Rabu yang lalu kita sebutkan bahwa zikir terbagi dua. Ada zikir dengan lidah, ada zikir dengan hati. Nah, dengan lidah sudah. Sekarang dengan zikir dengan hati. Jadi ini zikir di hati tanpa diucapkan. Zikir dengan hati ialah kalimat yang dibaca Allah, Allah. Dahulu ada tarikat Al-Mufarridun. Itu di daerah Tebet, daerah Jakarta Selatan. Jadi ujung lidah ditekuk ke atas, mata dipejamkan, baru berzikir. Sekuat-kuat tenaga. Begitu sudah jadi, beempat mengangkat tuh ada koma angkat. Nah itu, maka salah satu anggota tarekat itu ikut lomba pon renang, juara 1 dia. Entah dengan cara apa kada tahu. Jadi zikir. Ini ada ini zikir di dalam hati. Allah, Allah. Kalau dibunyikan kan begitu. Atau ya Allah, ya Allah. Ini di dalam hati. Zikir hati lebih afdal daripada zikir lisan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Yabdulu zikru ay zikrul khafiyyu ala zikril jahriyyi bisab'ina da'fan. Artinya zikir hati lebih afdal daripada zikir lisan dengan 70 kali ganda. Nah, jadi keistimewaan zikir di hati ini orang kada tahu. Kenapa? Karena kita kada berbunyi. Duduk ya di depan teras rumah.
Ya, orang melihat kita duduk aja. Tapi sementara hati kita berzikir. Ya. Hati kita berzikir. Jadi ucapannya seperti apa tadi? Allah, Allah. Atau ya Allah, ya Allah. Biqalbin fadhkurillaha khafiyan anil khalqi bila harfin wa qala wa hadha dzikru afdalu kulli dzikrin bihadza qad jara qaulur rijal. Ingatlah Allah Ta'ala dengan hati. Siapapun tidak mendengar dari makhluk dan juga tidak mengucapkan huruf dan perkataan. Ini yang disebut dengan zikir berbunyi kada, berhuruf kada. Nah, jadi dan itu malaikat kedakawan yang mencatat berapa nilainya. Ini urusan si hamba dengan Allah Ta'ala. Jadi kada berbunyi dan kada berhuruf. Kenapa? Dalam hati. Ini cocok benar nang pengunjunan. Ada. Mendudus sama aja jangan. Tapi kan bunyinya kayaknya macam ada yang bunyinya macam-macam tuh. Bisa juga. Itu orang berzikir juga. Ya. Makanya dengan adanya zikir hati ini, lalu kita kada boleh buruk sangka. Kada boleh. Kalau pak orang duduk mau ngot, karena kita mau ngapang itu gawean hari-hari mau ngot. Siapa tahu orang berzikir. Apalagi di Jamban nyaman mana? Jangan lawas-lawas di Jamban tuh, kasihan orang. Makruh belawas-lawas dalam Jamban. Orang terlalu lawas di dalam Jamban itu efeknya nanti pelupa. Ya. Jadi makanya Imam Syafi'i dalam nasihat beliau jangan lama-lama di dalam Jamban tuh. Jangan berlama-lama. Karena diakibatkan nanti akan mendapatkan efeknya adalah pelupa. Tapi alhamdulillah kita di Mendawai sudah tiap rumah ada WC ya. Zaman bahari itu, menunggu kawan ada yang nakal, benyalam lewat bawahnya, sandal ditinggal di muka, nunggu beradaan, dikira ada orang di dalam, sokanya kan ada. Nah, itu ada juga kelakuan kita tuh. Macam-macam aja. Nah. Jadi kita jangan buruk sangka deh, jangan buruk sangka lawan orang, ya. Makanya ada pepatah, dalam lautan bisa diukur, dalamnya hati seseorang kan kawa. Nah, jadi di dalam syair tadi, biqalbin fazkurillaha khafiyan anil khalqi bila harfin waqal. Ingatlah kepada Allah di dalam hati. Siapapun tidak akan mendengar, baik itu makhluk dan juga tidak mengucapkan huruf dan perkataan. Tapi kalau misalkan di akhir hayat tuh, nang bagus tuh memang ada suara. Karena ujar Nabi, man qala akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Nah, atau Allah. Jadi apabila kita tuh ada keluarga yang sudah sakit parah, sakarat, nah itu posisinya dihadapkan ke arah kiblat.
Jadi batis sidin ke sana. Kepala dikasih bantal sedikit, agak ditinggikan supaya wajah ke arah kiblat. Dizikirkan, tapi jangan terlalu memaksa. La ilaha illallah. Kalau misalkan sidin masih bisa bersuara, dah biarkan aja. Tapi setelah itu apabila sidin itu ada keluar lagi suara macam sidin bersuara, akhirnya diulang lagi. Kalau misalkan rasa sudah berat, cukup dengan Allah. Kita zikirkan. Makanya kita ini sangat-sangat beruntung. Ya, beruntungnya apa? Apa yang ulun sampaikan dulu, ulun sampai ke dalam kubur saja tuh dibantu jawaban pertanyaan mungkar nangkir. Hendak meninggal dibimbing. Di dalam kubur dipadahi pula jawaban mungkar nangkir teh. Mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Kurang apa lagi? Artinya apa? Didikan agama demi untuk menyelamatkan seseorang sampai ke liang lahat. Yang ujar Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Ke dalam kubur masih kita diajarin zikir. Jadi hikmahnya orang yang berzikir di dalam hati tadi supaya membuat kita jangan berburuk sangka kepada siapapun. Karena kita kada tahu isi hati orang tersebut. Dan ini zikir hati seabdal zikir. Dan dengan zikir hati kebanyakan dilakukan oleh para wali-wali Allah. Ini paling nyaman. Aja pian si besok kenalah mun hendak mencoba imbah sembahyang subuh tuh berjalan pian. Senada dengan langkah pian tuh nah, isi aja Allah, Allah, Allah. Nyaman tak? Siapa panjangnya berjalan kan usah makai tasbih. Ya. Itu latihan. Karena bila sudah terbiasa, itu kayak otomatis dia. Jadi, nah yang kada belulupaan ini nang dicari orang. Ya, tapi prosesnya kan melalui latihan. Walidzalika ikhtara sadatuna an-naqsyabandiyatu az-zikra liqalbi lianna al-qalba mahallu nazarillahi al-ghaffari wa mawdi'ul imani wa ma'dinul asrari wa manba'ul anwari. Oleh karena itu para pemuka tokoh-tokoh tarekat Naqsyabandiyah lebih memilih zikir hati. Lebih memilih zikir hati. Karena hati adalah yang dipandang oleh Allah. Ini ujar Tuan Syekh Muhammad Samman. Hendaklah kita wazayyiniz zahira wal bawatin. Kita disuruh untuk menghiasi zahir dan batin. Jadi zahirnya bagus, maksudnya berilmu, ilmu zahir kita kaji, ilmu batin kita kaji juga. Kenapa? Karena kalau ilmu zahir ini adalah tempat pandangan dan perhatian makhluk. Orang tuh kada berilmu sembahyang ya ketahuan salahnya. Kenapa? Karena ilmu zahir. Karena ilmu zahir. Nah, adapun ilmu batin itu adalah tempat pandangan dan perhatian Allah.
Ya. Nanti kajian kita selang-seling sedikit-sedikit dengan fikih supaya ada lebih mengingatkan juga ada kekurangan-kekurangan kita. Ini. Jadi ilmu zahir umpama ilmu membaca kajian ilmu fikih cara berwudu, belajar. Kada bisa sembarangan. Kenapa? Harus ada ilmunya. Belajar rukun wudu diketahui. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengetahui rukun wudu, kita tidak tahu pembatal wudu, kita tidak tahu yang sunnah-sunnah di dalam berwudu, maka amalan wudu kita itu berarti hanya ikut-ikutan orang. Dan itu tidak diterima. Tidak diterima. Jadi jangan dikira, oh aku bisa mah. Basuh muka, basuh dua tangan, basuh, ngusap ubun-ubun, ngusap telinga, basuh kaki, udah ham. Tanpa mengetahui, tanpa bisa membedakan mana gawian wajib, mana gawian sunnahnya, tidak diterima, tidak sah. Karena syarat kita berilmu, beribadah adalah al-ilmu bi kaifiyatiha, mengetahui tata caranya, ada ilmunya. Nah, seperti kita menaruh tangan di waktu kita sholat, tidak sembarangan. Imam Syafi'i, kita mazhab Syafi'i, aturannya kan tangan di atas pusat, di bawah dada. Nah. Tapi mun pian misalkan ke Mekah sana, kita umrah umpama, ada yang labuh di bawah sini, itu biar sama orang sana. Atau yang begini, terserah juga. Kita jangan menyalahkan orang, tapi pakai punya kita bahwa kita bermazhab Syafi'i. Tidak bisa kita tidak mengikuti ulama. Maka ada aturan. Menaruh tangan di waktu rukuk nanti ada batasnya. Menaruh tangan ketika duduk antara dua sujud. Ada. Kadanya nang sembarangan taruh-taruh begitu tuh kada. Ada tata caranya. Nah, maka kita harus berilmu. Ilmu zahir kita kaji juga supaya bukan berarti minta diperhatikan oleh manusia, kada, cuman kan kelihatannya bagus bahwa kita itu berbuat, beramal sesuai dengan tuntunan agama. Nah, kayak ibu-ibu misalkan pakai mukenanya, itu kan kalaunya kada berilmu sembarang pakai. Bujulur rambut di sini, nah itu kan kada boleh. Aurat itu. Jadi terlalu kayak ini pulang kada boleh juga. Apa mau kanapian kayak ini? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Lah kita sujud itu harus anggota 7. Anggota 7, ini 2 telapak tangan, 2, 1, ini. Jangan ketutup. Nah, jen dikit lagi. Jadi jangan, mukanya hati-hati, jangan kayak ini. Atau misalkan kayak ini, terbuka rambut. Nah, jangan juga, itu rambut pian itu aurat, beda dengan laki-laki. Nah, jadi harus betul-betul dipelajari sesuai dengan syariat. Begitu sesuai dengan syariat, baru hati diisi. Aku bisa begini karena pertolongan Allah Ta'ala. Kan nyaman. Kan ada sombongnya kita. Apa yang kita sombongkan kan ada. Nah, jadi para tokoh-tokoh atau tarekat Naqsyabandiyah lebih memilih kepada zikir hati, karena hati yang dipandang oleh Allah, hati tempatnya iman, hati tempat rahasia ketuhanan, dan hati sumber nur ilahiyah. Wa bi salahihi yasluhu kulluhu wa bi fasadihi yafsudul jasadu kulluhu. Artinya, apabila hati itu baik, akan menjadi baiklah segala perbuatan jasad. Jadi bila hati orang tuh senang, muhanya aja ketahuan ceria. Tapi kalau hati lagi kusut, muhanya gin parah. Kenapa?
penyakit dalam mau keluar. Kita sambung minggu depan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min kulli hali ahli nar bi rahmatika ya rahim ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.